Pernah nggak sih kamu kepikiran, kenapa ada orang yang duitnya kayak nggak ada habisnya, terus datang aja kayak air mengalir, sementara kita, aduh, boro-boro, kadang buat tanggal tua aja udah pusing 7 keliling. Jangan salah, ini bukan soal magic atau keberuntungan semata, teman-teman. Ini semua tentang psikologi keuangan. Gimana mindset kita, kebiasaan kita, bahkan sampai cara kita ngomongin duit itu bisa jadi magnet yang narik rezeki atau malah jadi penangkal rezeki. Penasaran kan? Yuk, kita bongkar 13 rahasia jadi magnet rezeki yang bikin uang terus berdatangan. Siap-siap, karena setelah ini, dompet kamu bisa jadi nggak pernah sepi lagi. 1. Rubah pola pikir. Jadi, berlimpah ruah. Coba deh, sekarang bayangin. Kamu lagi berdiri di sebuah kebun buah yang luas banget. Semua jenis buah ada, berlimpah ruah. Kamu bisa ambil sepuasnya. Nah, itu namanya pola pikir berkelimpahan. Kebanyakan dari kita tuh seringnya mikir, duh, rezeki mah susah ya, harus rebutan. Atau, kalau dia sukses, berarti jatah aku berkurang. Nah, ini yang bikin kita jadi tegang, takut, dan akhirnya malah nutup pintu rezeki. Kalau kita udah yakin, dunia ini punya banyak banget kesempatan dan sumber daya, pikiran kita otomatis bakal nge-scan, nyari, dan nemuin peluang-peluang baru yang tadinya enggak kelihatan. Ketika kita percaya ada cukup untuk semua orang, termasuk buat kita, rasa cemas itu pelan-pelan bakal hilang. Coba deh, lepaskan ketakutan bahwa kamu harus bersaing mati-matian. Fokus aja pada nilai yang bisa kamu kasih. Pola pikir yang berkelimpahan ini ibarat kamu ngebuka keran rezeki yang tadinya mampet. Ini bikin kamu lebih santai, lebih kreatif, dan enggak gampang panik kalau ada tantangan. Gini loh gampangnya. Kalau kamu yakin air di sumur itu banyak, kamu enggak bakal takut kehabisan dan bisa ngambil kapan aja. Sama kayak rezeki. Mulai sekarang, latih diri kamu buat melihat peluang di mana-mana. Syukuri apa yang udah ada. Dan yakinlah kalau rezeki itu enggak bakal lari kemana. Ini langkah awal buat bikin dompet kamu auto tebal, loh. 2. Visualisasi. Bikin impian finansialmu. Jadi nyata di kepala ini bukan sekadar ngelamun indah ya. Ini namanya visualisasi. Teknik jitu, biar tujuan finansialmu itu kayak udah kejadian di otak. Coba deh, pejamkan mata sejenak. Bayangkan dirimu hidup dengan kelimpahan finansial yang kamu idamkan. Lihat detailnya. Rumah impianmu, mobil yang kamu suka, atau mungkin rekening tabungan yang angkanya bikin senyum-senyum sendiri. Rasakan kebebasan itu. Dengarkan suara tawa keluarga yang bahagia. Bahkan cium aroma kesuksesanmu. Semakin jelas dan emosional gambaran di kepala, makin kuat sinyal yang kamu kirim ke alam semesta. Kenapa ini penting? Karena saat kamu rutin visualisasi, kamu lagi ngasih petunjuk jelas ke otak bawah sadarmu. Otak itu unik, dia enggak bisa bedain mana kejadian nyata mana yang cuma dibayangkan dengan jelas. Jadi, kalau kamu terus-terusan ngebayangin diri sukses finansial, otakmu bakal otomatis nyari cara buat ngewujudinnya di dunia nyata. Ini juga nge-boost rasa percaya diri kamu, bikin kamu makin yakin kalau semua itu bisa kamu raih. Yuk, luangkan waktu sebentar setiap hari, mungkin pas bangun tidur atau sebelum tidur. Biarkan imajinasimu bekerja maksimal. Rasakan sensasi positifnya, seolah-olah semua itu udah jadi milikmu. Dengan begitu, kamu enggak cuma bermimpi, tapi kamu sedang mempersiapkan diri untuk menerima semua rezeki yang kamu inginkan. Ini ibarat kamu udah bikin peta harta karun, tinggal ikuti aja jalurnya. 3. Afirmasi positif, bisikan manis untuk kantong bahagia. Pernah dengar pepatah, ucapan adalah doa? Nah, afirmasi positif itu persis kayak gitu, tapi lebih terstruktur. Ini adalah kalimat-kalimat pendek, padat, dan positif yang kamu ucapkan berulang-ulang untuk memprogram ulang otakmu. Contohnya, aku adalah magnet rezeki, uang mengalir deras padaku, atau aku pantas hidup berlimpah. Kenapa ini penting? Karena seringkali, tanpa sadar,
kita punya omongan dalam hati yang negatif tentang uang. Misalnya, mungkin kamu sering dengar uang itu susah dicari atau orang kaya itu sombong. Nah, afirmasi ini tujuannya buat ngehancurin keyakinan-keyakinan buruk itu dan gantiinnya sama keyakinan baru yang lebih memberdayakan. Kalau kamu terus-terusan bilang uang itu gampang datang, lama-lama otakmu bakal percaya dan ini bakal mempengaruhi tindakanmu. Kamu jadi lebih peka sama peluang yang ada atau malah jadi lebih berani mengambil risiko yang terukur. Jadi, mulai sekarang, coba deh tempel stiker afirmasi di tempat yang sering kamu lihat atau jadikan alarm di ponselmu. Ulangi dengan penuh perasaan, seolah-olah kamu sudah punya semua yang kamu afirmasikan itu. Konsisten itu kuncinya. Dengan rajin afirmasi, kamu enggak cuma mengubah pikiran, tapi juga mengubah getaran energimu. Dan ini yang bakal narik rezeki datang tanpa henti. Asik kan? 4. Hancurkan keyakinan pembatas biar rezeki enggak kena rem. Ini nih, seringkali kita enggak sadar kalau pikiran kita sendiri yang jadi penghalang terbesar rezeki. Kayak ada rem tangan yang enggak pernah dilepas. Keyakinan pembatas itu bisa macem-macem. Aku enggak cukup pintar buat jadi kaya. Uang itu bikin masalah. Atau kalau kaya, nanti banyak utang. Pikiran-pikiran negatif ini numpuk dari kecil. Dari omongan orang tua, teman, atau bahkan film yang kita tonton. Padahal, keyakinan ini cuma ilusi. Loh, langkah pertama, identifikasi dulu apa aja keyakinan pembatasmu. Coba deh, tulis di kertas. Terus, beraniin diri buat mempertanyakan setiap keyakinan itu. Bener enggak sih, uang itu jahat? Atau uang itu cuma alat, dan yang jahat itu cara orang makainya? Seringkali, kita bakal nemuin bahwa keyakinan ini enggak punya dasar yang kuat, cuma bisikan-bisikan kosong aja. Setelah kamu tahu, tugas selanjutnya adalah menggantinya dengan keyakinan yang lebih positif dan membangun. Misalnya, dari uang itu sulit dicari, jadi uang datang kepadaku dari berbagai sumber. Proses ini butuh kesadaran dan kesabaran, tapi percayalah, begitu rem tangan ini lepas, kamu bakal kaget melihat seberapa cepat rezeki mengalir. Ibaratnya, kamu lagi ngangkat beban berat yang enggak perlu. Begitu terangkat, kamu bisa lari lebih kencang. 5. Fokus pada nilai. Uang itu hadiahnya. Seringkali kita cuma fokus gimana caranya dapat duit banyak, tapi lupa, duit itu sebenarnya adalah hadiah dari nilai yang kita kasih ke orang lain. Coba deh pikirin, kenapa orang mau bayar kamu? Karena kamu kasih solusi buat masalah mereka kan? Jadi, kalau mau duitnya banyak, fokus aja gimana caranya kasih nilai yang super duper ke banyak orang. Entah itu dengan kerjaan kamu, bisnis kamu, atau bahkan cuma sekadar ngasih saran yang bermanfaat. Ini berlaku di mana-mana. Kalau kamu karyawan yang selalu ngasih lebih dari yang diharapkan, peluang promosi atau bonus pasti terbuka lebar. Kalau kamu pebisnis yang produknya benar-benar ngebantu konsumen, penjualan pasti meroket. Intinya, ubah pertanyaan, gimana cara dapat uang? Jadi, gimana cara aku bisa kasih nilai yang luar biasa? Ini bakal nge-push kamu buat terus belajar, berinovasi, dan ningkatin kualitas dari apa yang kamu tawarin. Ketika kamu udah jadi sumber nilai yang enggak tergantikan, orang-orang bakal nyari kamu. Permintaan terhadap apa yang kamu punya bakal meningkat, dan otomatis rezekimu juga bakal ikut naik. Ini bukan cuma soal uang loh, kamu juga bakal dapat reputasi, kepercayaan, dan koneksi yang solid. Jadi, mulai sekarang, pikirkan baik-baik. Nilai apa yang bisa kamu tawarkan hari ini? 6. Belajar. Tiada henti, isi kepala, biar isi dompet. Di zaman sekarang, yang paling berharga itu bukan cuma harta, tapi juga ilmu dan keterampilan. Semakin jago kamu di bidangmu, semakin banyak pintu rezeki yang kebuka. Ini bukan cuma soal gelar sekolah, ya. Kamu bisa belajar dari mana aja. Kursus online, buku, seminar, atau bahkan ngobrol sama mentor. Pengetahuan itu kayak modal awal yang enggak ada habisnya. Dan keterampilan itu
alatnya buat ngubah modal itu jadi duit. Coba deh, identifikasi skill apa yang lagi dicari-cari orang, atau skill apa yang bisa bikin kerjaanmu lebih efektif. Misalnya, belajar edit video, nguasain digital marketing, atau jadi jago public speaking. Begitu kamu punya skill baru, kamu nggak cuma jadi lebih kompeten, tapi juga lebih percaya diri. Kamu bisa ambil proyek yang lebih besar, mulai bisnis sampingan, atau bahkan dapat tawaran kerjaan yang lebih oke. Ingat, orang-orang sukses itu nggak pernah berhenti belajar. Mereka haus ilmu dan selalu mau tumbuh. Jadi, jangan malas-malas buat investasiin waktu dan sedikit uang buat belajar. Karena setiap skill baru yang kamu kuasai itu, ibarat kamu lagi nanam satu pohon duit baru yang siap berbuah kapan aja. Yuk, mulai cari ilmu yang relevan buat masa depanmu. 7. Bangun jaringan. Siapa tahu rezeki datang dari teman. Pernah dengar kan? Banyak teman, banyak rezeki. Nah, ini bener banget guys. Membangun jaringan yang kuat itu kayak kamu lagi bikin jalan tol khusus rezeki. Ini bukan cuma soal tukeran kartu nama, tapi tentang ngebangun hubungan yang tulus sama banyak orang dari berbagai latar belakang. Dari jaringan yang baik, kamu bisa dapat info penting, peluang kerja yang enggak diiklankan, kemitraan bisnis yang potensial, atau bahkan ketemu calon mentor yang bisa ngebimbing kamu. Seringkali, rezeki itu datangnya dari pintu yang dibuka oleh orang lain. Aktiflah di komunitasmu, hadiri acara industri, atau bergabunglah dengan kelompok profesional. Jangan malu buat kenalan dan ngobrol sama orang baru. Tapi ingat, jangan cuma mikirin apa yang bisa kamu dapat. Fokuslah pada bagaimana kamu bisa membantu orang lain dalam jaringanmu. Kasih bantuan, berbagi ide, atau sekadar jadi pendengar yang baik. Ini bakal ngebangun kepercayaan dan timbal balik yang positif. Jaringan itu aset jangka panjang loh. Hubungan yang kuat bakal jadi jaring pengaman pas kamu lagi terpuruk, atau jadi pendorong pas kamu lagi mau lompat lebih tinggi. Jadi, mulai sekarang luangkan waktu buat ketemu orang baru, menjaga silaturahmi, dan selalu berusaha jadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Siapa tahu rezeki nomplokmu besok itu datangnya dari kontak yang baru kamu kenal kemarin. 8. Disiplin keuangan kunci dompet tahan banting. Percuma deh kalau rezeki datang melimpah ruah, tapi kamu enggak disiplin, ngaturnya ujung-ujungnya juga bakal ambiar. Disiplin dalam mengelola keuangan itu ibarat pondasi rumah. Kalau pondasinya goyah, mau seberapa tinggi, rumahnya pasti ambruk juga. Ini berarti kamu harus tahu persis berapa duit masuk dan keluar, bikin anggaran bulanan, dan patuhi itu. Ini adalah bentuk rasa hormatmu sama uang yang udah kamu dapetin. Gimana caranya? Gampang aja. Pertama, otomatisasi tabunganmu. Begitu gajian, langsung sisihkan sekian persen ke rekening tabungan terpisah. Anggap aja uang itu enggak pernah ada. Kedua, belajar bedain mana kebutuhan dan mana keinginan. Enggak usah buru-buru upgrade gaya hidup meskipun saldo rekeningnya udah tembus langit ketujuh. Ingat Warren Buffett. Dia aja hidupnya sederhana meskipun duitnya bejibun. Langkah selanjutnya, mulai pelajari investasi. Enggak perlu langsung gede-gedean, mulai dari yang kecil dulu. Dengan disiplin berinvestasi, uangmu bakal kerja buat kamu. Dan ini bisa tumbuh, jadi gede banget, berkat yang namanya bunga majemuk. Jadi kalau mau rezeki terus berdatangan dan bertahan, kamu harus jadi manajer keuangan pribadi yang jempolan. Yuk, mulai hari ini, bikin anggaran dan patuhi. 9. Berani ambil risiko yang terukur, keluar dari zona nyaman. Rezeki itu seringkali ngumpet di luar zona nyaman kamu. Buat dapetinnya mau nggak mau, kita harus berani ambil risiko. Tapi ingat ya, bukan risiko yang nekat tanpa perhitungan. Ini risiko yang udah kamu pelajari, kamu hitung untung ruginya, dan kamu punya rencana cadangan kalau gagal. Contohnya, berani buka bisnis kecil-kecilan, investasi di instrumen baru, atau mungkin pindah kerjaan yang lebih menantang. Seringkali yang bikin kita enggak maju itu adalah rasa takut gagal. Padahal semua orang sukses di dunia ini
pasti pernah ngerasain yang namanya gagal. Mark Zuckerberg aja enggak langsung bikin Facebook yang sesukses sekarang. Kuncinya, belajar dari kegagalan itu dan terus maju. Jangan biarkan ketakutan bikin kamu enggak gerak. Mulailah dari risiko yang kecil, terus naikkan levelnya pelan-pelan, seiring dengan pengalaman dan ilmu yang kamu dapetin. Kalau kamu enggak berani melangkah, kamu enggak bakal tahu ada apa di depan. Dengan berani menghadapi ketidakpastian dan belajar dari setiap pengalaman kamu itu lagi, secara aktif narik rezeki dan pertumbuhan yang mungkin enggak akan pernah datang kalau kamu cuma diam di tempat. Jadi, yuk beranikan diri. Lakukan riset buat rencana dan melangkahlah. 10. Fleksibel dan adaptif, ikuti arus perubahan. Dunia ini geraknya cepet banget kayak roller coaster. Kalau kamu kaku dan enggak mau berubah, kamu bakal ketinggalan banyak peluang rezeki. Jadi kuncinya adalah fleksibel dan adaptif. Artinya kamu harus siap belajar hal baru, buang kebiasaan lama yang udah enggak relevan, dan terbuka sama inovasi. Orang yang bisa beradaptasi itu kayak bunglon, bisa nyatu sama lingkungannya dan nemuin jalan keluar di situasi apapun. Coba deh, perhatiin tren yang lagi naik daun atau teknologi baru yang bisa bikin kerjaanmu lebih efisien. Jangan malas buat pelajari dan terapkan. Kalau ada perubahan selera pasar, jangan gengsi buat sesuaikan penawaranmu. Orang yang cepat beradaptasi itu bisa ngelihat peluang di tengah badai, sementara yang lain cuma bisa ngelihat masalah. Ini tentang jadi pemain, bukan cuma penonton. Fleksibel itu juga berlaku sama pola pikirmu. Jangan terpaku sama satu jalur atau satu sumber rezeki aja. Siapa tahu ada peluang lain yang lebih menarik. Jangan takut buat kolaborasi sama orang yang enggak biasa, atau bahkan banting setir kalau memang itu yang terbaik. Kemampuan buat muter otak dan menyesuaikan diri itu yang bikin kamu tetap relevan dan terus narik rezeki bahkan dalam kondisi yang paling tidak terduga. 11. Praktikan rasa syukur, rezeki auto melimpah. Kamu tahu enggak, rasa syukur itu energi yang paling ampuh buat narik rezeki. Ketika kamu bersyukur sama apa yang udah kamu punya, kamu itu lagi ngirim sinyal positif ke alam semesta bahwa kamu menghargai setiap berkat. Ini bakal narik lebih banyak lagi hal baik buat disyukuri. Bukan berarti kamu harus pasrah ya, tapi lebih ke menghargai perjalananmu dan semua yang udah ada di sekitarmu meskipun itu kecil. Rasa syukur itu bikin kamu ngelihat kelimpahan, bahkan di tengah keterbatasan. Coba deh, tiap pagi atau malam, luangin waktu sejenak buat mikirin minimal 3 hal yang kamu syukuri. Bisa jadi pekerjaanmu, kemampuan buat bayar tagihan, atau bahkan cuma secangkir kopi hangat yang bisa kamu nikmati. Kebiasaan ini bakal ngubah fokusmu dari apa yang belum punya jadi apa yang sudah punya. Ini bikin energimu positif dan pikiranmu lebih terbuka sama peluang-peluang baru. Rasa syukur juga ampuh buat ngusir kecemasan dan ketakutan soal uang. Kalau kamu bersyukur, kamu enggak bakal terlalu mikirin masa depan yang belum pasti atau nyesel sama masa lalu. Kamu jadi lebih fokus sama yang sekarang dan gampang ngelihat peluang di depan mata. Energi positif dari rasa syukur ini bakal jadi magnet yang kuat banget, narik rezeki dan keberuntungan datang tanpa henti. Jadi yuk, mulai sekarang syukuri setiap hal kecil di hidupmu. 12. Berbagi dan berderma. Semakin memberi, semakin kaya. Ini mungkin kedengarannya kontradiktif, tapi percaya deh, berbagi dan berderma itu justru salah satu cara paling ampuh buat jadi magnet rezeki. Ketika kamu ikhlas memberi, kamu itu lagi nunjukin ke pikiran bawah sadarmu dan alam semesta kalau kamu itu punya cukup dan kamu percaya banget sama kelimpahan. Ini enggak soal seberapa banyak yang kamu kasih, tapi niat dan konsistensimu dalam memberi. Bisa itu uang, waktu, atau bahkan cuma keahlianmu. Memberi itu juga bikin kamu enggak takut kekurangan. Kalau kamu ngasih sebagian dari apa yang kamu punya itu, kayak kamu lagi bikin ruang kosong buat hal-hal baru yang lebih besar masuk. Ini bakal bikin siklus positif. Semakin banyak kamu memberi, semakin banyak yang bakal kamu terima. Banyak banget orang-orang sukses di dunia ini
yang pegang teguh filosofi ini, mereka percaya kalau semakin mereka berbagi, semakin banyak rezeki yang balik ke mereka. Lagian, berbagi itu juga bikin hati senang dan bikin kamu merasa punya tujuan yang lebih besar. Ketika kamu ngebantu orang lain, kamu juga lagi ngebangun reputasi yang bagus, memperkuat jaringanmu, dan dapetin kebahagiaan yang enggak ternilai harganya. Kebahagiaan dan tujuan ini pada akhirnya bisa ningkatin semangat dan kreativitasmu yang otomatis bakal ngebuka pintu rezeki baru. Jadi, yuk jangan ragu buat berbagi dan rasakan keajaibannya. 13. Tetapkan niat yang jelas, kompas rezeki terarah. Ini dia poin terakhir yang enggak kalah pentingnya. Niat yang jelas itu kayak kompas buat rezeki kamu. Ini bukan cuman pengen banyak duit, tapi tahu persis kenapa kamu pengen duit itu dan buat apa duitnya nanti. Apakah buat beli rumah impian nyekolahin anak atau ngebangun bisnis yang bermanfaat buat banyak orang? Kalau niatmu udah jelas, pikiranmu dan energimu bakal langsung fokus ke sana. Niat yang kuat itu yang bikin kamu punya motivasi dan fokus. Kalau niatnya enggak jelas, usahamu bisa jadi enggak terarah kayak jalan tanpa peta. Tapi, kalau kamu udah tahu persis mau kemana, setiap langkah yang kamu ambil bakal selaras sama niat itu. Ini ngebantu kamu buat bikin keputusan yang lebih baik, tetap semangat pas ada halangan, dan gampang banget nemuin peluang yang sesuai sama tujuanmu. Niat juga bikin kamu enggak gampang keganggu sama hal-hal yang enggak penting. Jadi, sebelum mulai kerja, sebelum bikin keputusan finansial, penting, atau bahkan setiap pagi, luangkan waktu sebentar buat netapin niatmu. Visualisasikan niatmu menjadi kenyataan dan rasakan emosi positif yang menyertainya. Niat yang kuat dan terarah bakal jadi pemandu utamamu dalam perjalanan narik rezeki, ngebimbing kamu menuju tindakan yang tepat dan hasil yang kamu mau. Ini adalah salah satu cara paling sederhana namun paling ampuh untuk memprogram diri kamu menuju keberhasilan finansial. Gimana udah siap jadi magnet rezeki? Itu tadi 13 cara jitu yang enggak cuma ngomongin teori, tapi benar-benar based on psikologi keuangan yang udah terbukti. Ingat, mengubah pola pikir dan kebiasaan itu butuh waktu dan kesabaran, enggak bisa instan. Tapi dengan konsisten, kamu pasti bisa lihat perubahannya. Mulai aja dari 1 atau 2 poin yang paling bikin kamu tertarik atau yang paling gampang kamu terapkan. Lakuin setiap hari sedikit demi sedikit. Percayalah, kamu punya potensi luar biasa buat narik kelimpahan ke dalam hidupmu. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kamu tidak hanya akan melihat peningkatan dalam keuanganmu, tapi juga dalam kualitas hidupmu secara keseluruhan. Jangan lupa ya, kalau kamu suka video ini, kasih jempol ke atas, subscribe ke channel kami, dan bagikan ke teman-temanmu yang juga pengen jadi magnet rezeki. Ayo, mulai ciptakan kemakmuranmu sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya.